Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita akan mereview dan juga sekaligus membuatkan tutorial teman-teman yang kemarin tanya bagaimanakah cara membuat power amplifier dari produknya Baslab yang tipe CX 8.4. Ini kalau mau digunakan untuk sistem bridge. Karena kalau teman-teman digunakan untuk set VLAN 4 channel ini sudah cukup untuk sistem bridge, artinya yang nanti 2 channel untuk paralel, yang 2 channel nanti di bridge. Jadi buat teman-teman yang di channel YouTube saya, nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimanakah kita kalau membuat sistem bridge di channel contohnya 1, 2 atau 3, 4, dan juga membuat sistem paralel di channel 1, 2 atau 3 dan 4. Biar teman-teman nanti tahu juga bagaimanakah caranya kalau nanti kita hanya menggunakan satu power, tapi nanti kita akan gunakan langsung 4 box speaker. Artinya nanti 15 inchinya kali 2 ini per box, yang ini 15 inci kali 2 per box. Untuk impedansi nanti di sini bermain di 4 ohm, yang ini nanti juga di 4 ohm, yang ini nanti kita gabung juga di 4 ohm. Jadi buat teman-teman semuanya nanti akan bisa melihat langsung di channel YouTube kita bagaimanakah nanti caranya membuat sistem bridge dan juga paralel dalam satu power amplifier. Oke, langsung aja ya. Sekarang saya review dulu produk dari Baslab dengan tipe CX84. Power ini teman-teman, power ini menggunakan sistem power kelas H dan per channel 800 watt kali 4 sesuai dengan kodenya 800 kali 4 CX8.4. Dan nanti teman-teman untuk yang 1, 2 ini mau saya terapkan untuk speaker 15 inci, yang 3 dan 4 nanti saya gunakan untuk subwoofer. Jadi yang ini nanti di bridge, yang ini nanti sistem paralel. Caranya yang pertama, nah, yang channel out AB ini nanti saya gunakan untuk 15 inci dan juga yang nanti CD. Nah ini, AB ini sini ya teman-teman ya. Inputnya AB sini, CD sini, terus outputnya AB, CD. Nah ini, yang pertama yang harus kita ubah karena yang output A ini mau saya gunakan untuk 15 inci, maka di sini modelnya saya buat paralel. Ini ya, jadi yang AB ini sistemnya saya paralel. Nah, sekarang ini yang atas, ini yang 15. Ini yang 15 inci teman-teman ya. Ini yang 15 in, ini saya pasang di sini. Oke. Terus yang ini saya pasang di sini. Jadi yang ini A sama B. Nanti sistemnya paralel, hanya satu input. Kabel kanonnya. Oke, kabel kanonnya satu. Nah, ini saya tunjukkan ke teman-teman. Yang nanti saya mau gunakan untuk subwoofer, untuk outnya saya ngambil dari out 1 di DLMS. Ya, ini saya ngambil out 1 dari DLMS. Lalu saya masukkan ke input A karena maaf ya, karena ini buat middle, ini saya pasang di nomor 2. Ini saya buat nanti 15 inci, maka ini saya pasang ke input A. Jadi artinya yang input A ini saya gunakan untuk 15 inci atau middle, nanti outputnya ngambil dari DLMS atau out 2. Jadi out 2 nanti kita masukkan ke input A, kita gunakan untuk A sama B sistem paralel. Ingat, lihat ini ya, sistem paralel. Ini kita buat sistem input paralel. Lalu sensitivitasnya di sini teman-teman. Sensitivitasnya kita buat 1.0 volt ya. Ini 1.0 volt. Yang untuk 15 incinya saya buat 1.0 volt untuk sensitivitasnya. Oke. Input A. Yang ini teman-teman ya, ini saya gunakan di speaker 15 inci. Nah ini. Nih speakernya 15 inci kali 2 di sini. Nah ini 15 inci kali 2 ya, tadi sudah kita pasangkan di sana. Lalu yang kedua, untuk yang C, ini untuk yang C inputnya di ini teman-teman. Nampaknya ini atas bawah silang rodok marai puyeng gitu. Jadi ini A B C D, tapi outnya A B C D. Nah yang C ini saya gunakan subwoofer, maka saya inputkan dari DLMS nomor 1. Saya ngambil dari DLMS nomor 1, saya masukkan ke input C. Ini buat subwoofer, ini 15 inci. Lalu nanti saya menggunakan binding post seperti ini. Jadi nanti langsung saya pasang kabelnya di sini karena kita menggunakan sistem bridge. Nah, cara bridge teman-teman yang CD ya. Nah, ini maaf ya di bawah ya. Ini yang CD. Ini yang CD ini kelihatan nggak? Kalau ini kan yang AB tadi, kita paralel. Lalu yang CD ini saya bridge ke kiri pol. Ini sudah bridge ya, ke kiri. Bridge. Ini ya, sudah ke kiri.
Nah, kalau sistem bridge teman-teman harus teman-teman jika memakai sistem bridge harus mematikan power amplifier dulu, ingat yang pertama. Yang kedua, penyambungan kabelnya nanti di sini. Nah, jadi tidak kita pasang di sini, meskipun ini bisa juga ya, tapi daripada saya ngubah konektor lebih baik langsung saya pasang di sini. Jadi plusnya ini kita pasang di nomor sini di merah dari out C. Dari out C ini kita pasang merahnya, lalu minusnya kita ngambil dari out D. Jadi ini plusnya out D, ini plusnya out C, tapi kita gabung seperti ini karena kita menggunakan sistem bridge. Jadi kalau sewajarnya kan kalau C plusnya ini minusnya ini, D-nya minusnya, plusnya ini minusnya ini. Tapi kalau kita bridge kebalikannya. Jadi yang plusnya C ini jadi plus, terus yang D plusnya jadi minus. Ini jadi di BTL. Oke, sekarang kita putar sampai keras karena ini untuk subwoofer ya. Jadi yang subwoofernya kita bridge. Ini sudah ya. Ini subwoofer sudah kita bridge. Ini sudah kita bridge. Lalu yang ini kita sistem paralel. Sensitivitasnya 1.0 sensitivitasnya. Oke. Nah, teman-teman mesti bertanya, lalu yang di belakang? Yang di belakang ini yang saya gunakan yang merah. Lalu kita jumper di sini. Nah, ini. Jadi kita jumper ini menjadi sistem 4 ohm. Artinya apa? Artinya yang ini 15 inci, ini 4 ohm per box, yang ini 4 ohm per box. Lalu yang ini 4 ohmnya ini sepasang. Nah, teman-teman mesti tanya ini nanti, Mas, kenapa kok harus di bridge? Karena gini teman-teman, kalau saya nggak bridge, kalau kita menggunakan contohnya yang channel C ini 1 box, ini 1 box, ini kurang maksimal. Karena outputnya otomatis cuma 800 watt karena hanya bermain di 8 ohm. Kalaupun yang ini saya kasih 2 speaker, ini juga nggak maksimal karena di 4 ohmnya ini tidak sesuai dengan speaker yang saya gunakan, karena yang saya gunakan ini dengan voice coil 4 in. Ini wattnya per boxnya maksimum sampai dengan peaknya di 1800 watt. Nah, otomatis agar lebih bisa maksimal, maka saya ambil langkah agar nanti 4 ohmnya keluarnya lebih mantap lagi. Ini saya bridge antara yang 3 sama 4. Jadi wattnya intinya biar lebih besar. Kalau di bridge nanti lebih besar karena yang pertama di bridge, yang kedua keluarnya 4 ohm. Daripada kita main singgelan tapi main di 8 ohm. Jadi teman-teman ya, kalau main sistem bridge yang harus diperhitungkan adalah dari watt speaker sama watt output power. Karena power ini nanti kalau di bridge wattnya akan lebih besar dan pastinya powernya nanti akan lebih panas daripada power yang tidak kita bridge. Artinya nanti yang ini nanti akan lebih panas daripada yang ini. Yang ini tidak akan terlalu panas nanti. Oke, nah sekarang saya nyalakan. Oke ya, ini sudah sistem bridge ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini tadi yang 34 ini sudah kita bridge, yang 12 ini posisi paralel. Oke, nah sekarang teman-teman saatnya kita ngedit di DLMS. Oke, ini sekarang DLMS ya teman-teman ya. Ini sekarang yang kita edit yang pertama, kita mau membuat untuk pemotongan frekuensi subwoofer. Yang pertama ini kita klik di sini, ini pakai DLMS produk Pastor Helix 48, ini sudah FIR juga, dan sampel rate-nya saya menggunakan di 192 kHz. Yang pertama, kita klik di sini, kita edit nomor 1, lalu klik crossover. Di crossover ini potongan frekuensinya, ini subwoofer saya untuk batas bawah high pass filter saya potong di 30,5 Hz menggunakan Borderwood 24 ya. Lalu untuk batas atas low pass filternya, oke, low pass filternya saya potong di frekuensi 130. Ini 130, coba kita lebih buat pas lagi ya. 130,9 nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya gunakan juga Borderwood 24. 30,5 di 130,9 Borderwood 24. Lalu metriknya, metrik ini saya ngambil dari input A sama input B. Ini ya, crossovernya ini sudah saya potong. Lalu metriknya input A sama input B. Lalu yang kedua, kita membuat potongan frekuensi untuk 15 in. Untuk 15 in ini saya potong di frekuensi sesuai dengan rekomendasi speaker di 82 Hz. Untuk potongan frekuensinya
saya pakai baut 2024 juga 82,4. Lalu saya klik metrik dan di sini saya centang juga A sama B. Yang tadi juga sama ya, metriknya A sama B. Lalu teman-teman, yang kedua polaritasnya, untuk subwoofer polaritasnya kita balik di 180. Karena apa? Sistem subwoofer saya ini tidak ketemu, sudah saya RTA juga kalau sama produk RCX. Jadi yang bawah kan produknya Range, nah yang atas ini produknya RCX. Ini agar ketemu, ini salah satunya untuk subwoofer ini polaritasnya kita balik ke 180. Artinya apa? Ini tidak harus dibalik, tergantung speaker yang teman-teman gunakan. Jadi tergantung speaker mana yang teman-teman gunakan. Lalu gain ya, karena ini menggunakan power class ya. Ini gain untuk subwoofer ini saya tambah plus di 2,5 dB. Lalu untuk 15 inci yang saya minus karena lebih kerasnya 15 ini di 3,5 dB minusnya. Ini saya minus gini ya. Nanti kalau masih kurang maksimal nanti kita minus dari powernya di belakang, nanti bisa kita minus juga. Oke ya, jadi teman-teman itu sistemnya 82,4, potongan frekuensi 130 sampai dengan 130. Oke, sudah oke. Polaritas kita cek dulu, polaritasnya ini sudah kita balik ke 180. Oke, sekarang kita tinggal cek sound teman-teman. Nah ini kabel inputnya belum tak pasang ya, jadi ini saya nggak memakai mixer, ini saya dari sound card langsung saya masukkan ke input A sama input B. Jadi ini saya nggak menggunakan mixer. Dan outnya tadi satu ke subwoofer, ini AC. Lalu yang nomor 2 ini ke middle atau 15 inci. Oke, nah ini sistem bridge dan juga sistem paralel sudah kita buat. Dan sekarang kita tinggal cek sound untuk suaranya teman-teman seperti ini. Oke ya, volume mulai saya buka. Ini volume yang 15 inci dulu ya, sambil kita ngetes. Ini yang 15 inci dulu, channel A. Okay, welcome everybody. This is Channel B sekarang. official remix. Channel B. Tur. Ini ya, ini yang A. Ini yang B. Oke, lalu sekarang untuk subwoofer ini kita putar. Ini sudah sistem bridge dan juga menggunakan 4 ohm. Ini subwoofer. Wow, jos. Oke, ini ya, ini 15 inci. Ini subwoofer. Oke ya, sekarang kita bunyikan secara bersamaan antara 15 inci sama subwoofernya. Teman-teman, nah ini tapi nampaknya menurut saya ini middle-nya ini masih kelebihan. Jadi speaker 15 incinya ini masih terlalu nonjol daripada yang 18 incinya. Nah di sini teman-teman bisa mengubah inputnya ya, yang diubah ya, ingat yang diubah inputnya ini di channel A. Inputnya sensitivitasnya saya buat 1.4 volt. Nah ini ke kanan. Tujuannya apa? Agar 15 incinya nanti lebih kecil. Jadi kalau di minus lewat DLMS saja, saya kira inputnya tetap kenceng. Nah makanya ini saya buat ke kanan agar tidak terlalu minus di DLMS terlalu banyak. Dan sensitivitasnya saya buat 1.4 volt. Nah nanti 15 incinya maka akan berkurang untuk suaranya. Ini. Nah ini teman-teman ya, kalau ini baru bisa dibilang ketemu. Jadi antara speaker 15 in sama subwoofer kalau ini sudah ketemu. Nah sekarang kita tinggal ngatur untuk delay. Oke ya, coba sekarang kita atur dulu ya untuk delaynya sambil kita dengarkan ya. Kalau delay tak dengarkan aja nanti agar sepasnya seperti apa teman-teman.
ini untuk delay, ini saya dengarkan berdasarkan telinga saya karena saya nggak pakai smart live ya. Smart live sedang saya off karena biar lebih cepat tutorialnya juga. Ini ketemunya di 0,0031 milisecond. Ini berdasarkan telinga saya. Jadi antara frekuensi ataupun subwoofer dan juga speaker 15 inci waktu datangnya ini kalau menurut saya lebih tepat. Kalau saya tadi saya sudah coba lebih dari 31 atau kurang dari 31, paling pas di 0,031 milisecond. Oke, sekarang kita dengarkan suara hasilnya seperti ini. We only blow dank, hostile, hit the drugs. Jos, horek. Time to elevate. Everything I need, I'm a fiend for the beats. Feelings when I got the soul I once got. Everything I need, I'm a fiend for the beats. The feelings I got. Who's got the kind that I like? I can take the lows and the highs. I'm feeling alright. I'm feeling so alive. Everything's alright. Everything's alright. Got me feeling so alright. Oke, nah produk dari Passlab CX8 titik 4 dengan speaker 18 inci kali 2 dan juga 15 inci kali 2 box ya. Jadi kita 15 inci kali 2 box untuk 18 inci kali 2 box. Ini cukup kita menggunakan power Passlab CX8 titik 4 800 watt kali 4. Yang ini kita bridge, yang ini kita sistem paralel. Jadi ketemunya yang ini 4 ohm, yang ini 4 ohm, yang ini juga 4 ohm. Tapi sistem kita bridge. Nah, ini menurut saya hasilnya super mantap banget seperti yang teman-teman dengarkan sekarang. Jadi kita bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan hanya dengan satu buah power amplifier. Kalau teman-teman bisa bermain bridge di 2 channel, artinya memang kalau subwoofer ini kalau seumpamanya tidak kita bridge tetap bisa. Contohnya kita main di 8 ohm atau bermain di 4 ohm. Kalau main 4 ohm saya rasa sangat kurang karena cuma 800 watt. Tapi kalau kita bermain di 8 ohm juga rasanya ini ya namanya subwoofer 8 ohm, teman-teman tahu sendiri ya. Jadi kita tetap paksa main di 4 ohm tapi dengan catatan harus di bridge. Nah, teman-teman nanti perbedaannya maka power amplifier nanti akan panasnya beda dan juga perputaran kipas ini beda. Kalau yang ini perputaran lebih kencang dan juga lebih panas karena dia digabung tadi. Jadi 2 power amplifier digabung jadi satu, ibaratnya di balap nih lah, ibaratnya seperti itu. Artinya bukan balap suara nih tapi secara sistem karena dia digabung dijadikan satu band lebih bisa maksimal. Dan yang ini adem dan juga santai karena dia tetap sendiri-sendiri untuk power amplifiernya dan juga kita sistemnya sama sebenarnya. Ini 4 ohm, yang ini juga 4 ohm. Ini 4 ohm digabung, yang ini 4 ohm sendiri-sendiri. Oke teman-teman ya, itu hasil suara yang sudah kita tunjukkan ke teman-teman semuanya. Bagaimana kualitas suaranya dari Passlab CX84. Kalau butuh powernya nanti teman-teman harganya murah, cuman 6.999.000. Teman-teman sudah dapat power 4 channel dari Passlab dengan tipe CX84 yang fiturnya keren, bisa di bridge juga, bisa di paralel, sensitivitasnya bisa diubah juga. Terima kasih buat teman-teman ya. Kalau mau tanya-tanya langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi.